Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang teman-teman di Kiswa, kajian siniar dan dakwah. Hari ini kita akan melanjutkan tentang kaidah umum atau al-qawaid al-aghlabiyah, tentang kaidah fikih yang kita mulai hari ini terbaru ya. Kalau sebelumnya kita sudah kaidah umum pertama, maka hari ini kita melanjutkan kaidah umum yang kedua. Bunyinya nanti akan dijelaskan oleh Mas Rizal. Akan tetapi sedikit mukadimah bahwa kaidah ini cukup populer dan bisa banyak dipraktikkan baik di dalam dunia fikih muamalah ya maupun yang lainnya. Seperti halnya nanti Mas Rizal akan menjelaskan ya bagaimana kaidah ini bisa dipakai antara berkumpulnya kehalalan dan keharaman, maka mana yang harus diunggulkan, seperti itu. Seperti biasa, teman-teman boleh tanya terkait kaidah ini, baik itu tentang dalilnya maupun contoh-contoh kasusnya, maupun nanti juga kalau ada kasus-kasus yang tidak relevan, tidak apa-apa, tetap ditanyakan. Nanti kita akan cari kaidahnya yang mana yang tepat gitu ya. Ya, nanti Mas Rizal akan menerangkan isi kaidah ini dari kumpulan kitab-kitab beliau ya, diantaranya Syekh Yasin Al-Fadani dan karya-karya klasik Islam. Untuk membersihkan waktu ya, kita simak Mas Rizal. Nanti bagi yang bertanya dipersilakan untuk di komentar. Monggo Mas Rizal. Baik, terima kasih Mas Atung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita buka kajian siang sore hari ini dengan maksudnya siang menjelang sore dengan baca surah Al-Fatihah seperti biasa ya. Semoga ilmu yang kita kaji berkah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu, kita mulai kaidah berikut yang akan kita kaji adalah seperti tadi disinggung Mas Atung ya. Tentang berkumpulnya barang halal dan barang haram. Nah, ini ada kaidah idza jama'al halal wal haram ghalabal haram. Jika barang halal dan barang haram berkumpul, yang dimenangkan adalah barang haram. Ini menjadi judul ya. Baik plus tidak baik, kita kasih tanda kurung, biasanya tidak baik hasilnya. Nah, perlu kita kasih biasanya muncul di situ ya, nanti kita jelaskan ya, karena kalau kaidah ini kita pakai benar tadi disinggung Mas Atung, ini sangat terkenal, cuma untuk memahami kaidah ini harus tuntas, karena kalau tidak tuntas ini dengan kaidah ini akan rentan menjadi ekstremis gitu. Dikit-dikit haram nanti, karena sebagaimana kita tahu di dunia ini nggak ada sesuatu itu yang murni halal semua, itu udah sangat sulit ya. Yang baik semua itu sangat sulit ya, sehingga saya rasa kita perlu mengkaji kaidah ini ya. Justru karena kaidah ini populer, cuma terkenalnya hanya sepotong. Nah, ini berbahaya ini ya. Nanti di kantor, wow di situ ada yang suka maksiat misalkan, wah ya udah jadi perkumpulannya menjadi haram semua gitu. Nggak bisa begitu ya, makanya perlu kita kaji. Sepertinya memang tidak bisa kita tuntaskan ini ya dalam satu pertemuan ya, nggak apa-apa ya, kita tidak dikejar ujian ya. Baik, kita mulai, bisa ditampilkan ya, mohon maaf.
kita kasih judul ya, tadi versi podcastnya, versi siniarnya ya, boleh ditambah tidak boleh. Nah, biasanya ya sama dengan tidak boleh, tidak baik. Nah, untuk kajian versi kitabnya kita kasih judul Husulul Marom fi Qaidati Idza Jama'al Halal wal Haram. Nah, gitu sudah muncul. Semoga tidak norak ini ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, nanti akan ada beberapa kaidah turunan. Nah, yang pertama adalah tafriqus safqah. Apa tafriqus safqah itu percampuran antara barang halal dan barang haram dalam satu akad, tapi bisa dipisah. Nah, ini masuknya biar nggak jadi radikal ini. Nah, nanti kita akan bahas. Cuma kayaknya nggak bisa tuntas ini. Yang kedua, idza jtama'a fil ibadah janibul hadir wa janibus safar ghalaba janibul hadir. Jika dalam sebuah ibadah ada dua sisi ketemu di situ, sisi safar dan sisi hadir, sisi di rumah, maka yang dimenangkan adalah janibal hadir. Yang kedua, idza ta'aradu al-mani'u wal muqtadhi quddimal mani'. Jika ada kontradiksi antara perintah dan larangan, maka yang dimenangkan adalah larangan. Nah, contoh-contohnya tadi disinggung oleh Mas Atung ya. Kalau ada yang mau nanya contohnya, sebelum ditanya kita bahas dulu. Nah, kita seperti biasa kita baca nazomnya ya, seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Al-Faraidul Bahiyahnya. Wal khillu wal haramu haitsu jtama'a fa ghalibil harama mahma waqa'a. Nah, jika barang haram dan barang halal haitsu jtama'a, ketika duanya terkumpul dalam sebuah peristiwa, dalam sebuah transaksi, dalam sebuah kasus, fa ghalib, maka menangkanlah al harama, barang haram, mahma waqa'a, jika itu terjadi. Nah, uniknya, nah tadi kenapa saya sebut biasanya, kenapa kaidah ini harus tuntas memahaminya, dan di dalam judul kita kasih biasanya. Kita lihat di nazom ini, belum apa-apa langsung masuk pengecualian. Wa kharajat anha ala bayani asyakal ijtihadi fil awani. Tidak bisa masuk dalam kaidah idza jama'al halal wal haram ghalabal haram beberapa kasus berikut ini, dan ternyata banyak sekali pengecualiannya. Makanya ini kalau nggak dibaca tuntas berbahaya ya. Di antara yang dikecualikan adalah ijtihad fil awani wa fi thiyabi. Ada pakaian najis dan tidak najis, ada baju najis dan tidak najis. Nanti lebih detail kita bahas ya. Bal wafil mansujimin, apa namanya, baju sutra. Wafil thiyabi bal wafil mansujimin khazin wa ghairihi alama qad zukin. Nah, ini pengecualian yang pertama. Baju sutra itu kalau bercampur antara sutra dan yang tidak sutra, itu bisa dilihat percampurannya, persentasenya berapa persen. Nah, itu ulama membahas detail itu ya. Kalau percampurannya persentase sutranya lebih banyak, maka ini tidak boleh. Tapi kalau sedikit, nah ternyata pengecualian ya. Walau roma li toirin fa waqa'a bil ardi majruhan famata musri'a. Ini contoh, kita memanah burung, kita niati menyembelih, jatuh terus mati. Nah, itu terkumpul itu dalam jatuhnya burung itu, terkumpul mati karena disebabkan kita memanah diniati nyembelih, itu hukumnya halal. Tapi karena mati jatuh ke tanah, ada kemungkinan binatang ini matinya karena jatuh, bukan karena dipanah. Nah, terkumpul tuh, mati karena dipanah halal, mati karena jatuh haram, bangkai statusnya. Nah, itu masuk pengecualian. Fa innahu khalla, walau amalaman aksaru malihi haramun lawahan. Nah, ini yang relevan ya. Kita boleh nggak bermuamalah dengan orang yang mayoritas hartanya haram. Nah, ini kita bahas nanti. Walam yakun yu'rafu ainuhu fala yahrumu lakin kurhuhu ta'assola. Nah, kalau tidak diketahui ya, pas yang kita terima itu barang yang haram, nah, sebenarnya nggak apa-apa. Nah, tapi kalau tahu ini dari yang haram, maka haram. Nah, ini relevan nanti kita terapkan di
money laundry ya, kasus pencucian uang ya. Wa qad ra'a tahrimahu al-Ghazali wa huwa minal ahwati fil maqali. Ya, ada pendapat yang mengatakan Imam Ghazali di sini ya. Kadzalikal akhdhu minas sultaniin fi aidihil haramu yalib fastabin. Ini bukan bermaksud suudon kepada penguasa, tapi sepertinya kok harta penguasa yang rentan tercampur dengan yang haram itu kok sepertinya sudah sejak zaman dulu ya. Nah, di sini kadzalikal akhdhu minas sultaniin, demikian juga kita menerima uang dari pemerintah ya, dari sultan fi aidihil haramu yalib fastabin. Kalau harta penguasa itu banyak didominasi oleh yang haram, maka seperti apa? Nah, ada perbedaan pendapat para ulama nanti ya. Wasyatu mahma bi haramin ta'talif falahmuha wa darroha bil khilisif. Binatang digembalakan, digembalakan di rerumputan yang campur, ada yang haram dan ada yang halal. Bagaimana kambingnya? Kadza idza mastuhlikal haramu au qarabal istihlaka fi ma qad ra'au. Ada barang murni dipengaruhi oleh barang campuran, dan campurannya ini kalau sudah istihlak, nah itu ada yang mengatakan dihukumi statusnya seperti yang masih murni. Nah ini nazumnya. Sekarang kita lanjutkan di syaratnya, beberapa penjelasannya. Nah ini ada beberapa penjelasan yang barangkali ini agak populer ya, tapi juga kurang tuntas ya. Contoh tadi ditanyakan Mas Atung ya, ada yang mau nanya dalilnya. Nah, sebelum ditanyakan kita bahas. Al-qaidah tsaniyah idza jatama al-halal wal haram wala bil haram. Nah, wa auradahu jama'atun hadisan ya. Sekelompok ulama, sekelompok fuqaha mendatangkan hadis sebagai dalil dari kaidah ini, yaitu majtama al halalu wal haramu illa hulabal haramu al halala. Tidaklah terkumpul sesuatu yang halal dan yang haram kecuali yang haram mengalahkan yang menang, yang halal. Artinya apa? Dihukumi yang haram yang menang. Jadi kalau guyonannya anak pondok, kalau setan sama malaikat ngumpul, yang menang setannya gitu ya. Guyonan anak pondok itu. Nah, apa komentar para ulama terkait dengan hadis ini? Qala al-Hafidz Abdul Fadl al-Iraqi, ya, seorang muhadits ya, wala aslalahu. Hadis ini tidak berdasar. Artinya apa? Hadis ini bermasalah. Berarti gugur dong pembahasan kita, karena landasan hadisnya salah. Kita lihat komentar ulama yang lain. Wa qala as-Subki fil Asbah wan Nadzair. Jadi Asbah wan Nadzair ini nama kitab yang cukup populer ya. Banyak ulama ngarang kitab dengan nama Asbah wan Nadzair ya. Di antaranya As-Subki, As-Suyuti, Ibnu Nujam juga Asbah wan Nadzair. Nah, apa komentar As-Subki? As-Subki naklan anil Baihaqi ya, mengutip al-Baihaqi, huwa haditsun rawahu Jabir al-Ju'fi. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir al-Ju'fi, dan dia adalah rajulun dhaifun. Ya, beliau itu laki-laki yang dhaif, lemah dalam hal periwayatan hadis. Anis Sya'bi ani bin Mas'ud wa huwa munqati'un. Hadisnya munqati', terputus. Syarat sebuah hadis sahih harus mutawatir, ittisalus sanad, bukan mutawatir, harus ittisalus sanad. Sanadnya nyambung. Nah, bahwa nanti disebut nyambung itu seperti apa, itu ada perbedaan ya. Apakah nyambung itu cukup sezaman atau harus benar-benar ketemu guru murid. Nah, itu memang ada yang agak longgar gitu. Yang penting sezaman saja, nggak harus ketemu. Nah, itu perbedaan antara Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Tapi yang jelas ini hadisnya munqati', sanadnya tidak nyambung. Kultu, ini saya kutip dari Asbah wan Nadzair, komentar As-Suyuti ya, As-Suyuti mengatakan kultu wa akhrajahu min hadzal thariq. Siapa? Abdur Razzaq fi musannafihi. Jadi ada musannaf Abdur Razzaq ya.
Nah, wa huwa mauqufun ala Ibnu Mas'udin la marfu'un. Nah, diteliti tuh putusnya ada di mana. Nah, ini mauquf di Ibnu Mas'ud, hadisnya tidak marfu'. Nah, berarti apakah gugur karena hadisnya bermasalah? Tunggu dulu. Nah, di halaman ini disebutkan, saya kutip, summa qala Ibnu Subki, As-Subki mengomentari hadis itu juga, ya. Ghairu annal qaidah fi nafsiha sahihatun. Nah, artinya apa? Dalam perspektif ilmu hadis, hadis ini bermasalah. Tapi dari perspektif fikih maknanya sahihah. Qala al-Juwaini fi silsilah lam yakhruj anha illa ma nadar. Maksudnya tidak bisa dikecualikan dari kaidah yang bersumber dari hadis ini kecuali sesuatu yang sedikit. Nah, ini al-Juwaini. Famin furu'iha. Nah, di antara anak dari kaidah ini, ya, ada kaidah idza ta'arada dalilani ahaduhuma yaqtadi tahrim wal akhar al ibahah quddimat tahrim tapi fil asohi. Jadi kalau ada dalil, ada undang-undang, yang satu bunyinya memerintah, yang satu melarang, maka quddimat tahrimu, yang dimenangkan adalah yang melarang. Kita diperintah sholat, tapi perempuan ketika haid dilarang sholat. Nah, bentrok itu. Nah, maka yang menang adalah larangannya, nggak boleh sholat. Ini ada contoh, ya. Utsman, ya, waktu itu lama suila anil jam'i bainal ukhtaini bimilkil yamin. Waktu itu, ya, khalifah, ya. Jadi waktu itu memang belum ada pemisahan, ya, kekuasaan, belum ada trias politika, ya. Semuanya masih di tangan khalifah, ya, keputusan hukum, eksekutif dan lain-lain. Nah, waktu itu khalifah ditanya, zaman masih ada perbudakan, ya, boleh nggak saya menikahi kakak beradik sekaligus dengan milkul yamin? Nah, atau yang satunya nikah, yang satunya milkul yamin. Dulu sempat rame, ya, tentang milkul yamin itu, ya. Nah, jawab Utsman, akhalat huma ayatun wa harromat huma ayatun. Ada ayat yang menghalalkan dan ada ayat yang mengharamkan. Nah, ketemu tuh. Tapi wa tahrimu ahabbu ilaina. Ayat yang menghalalkan adalah wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Nah, jadi ini yang ayat yang ini yaktadil halal, ya, membolehkan. Tapi ada ayat berikutnya, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ayat kedua ini sama-sama An-Nisa-nya ini, ya. Yang kedua, kesimpulan hukum dari ayatnya adalah haram. Nah, Utsman memilih at-tahrimu ahabbu ilaina. Ada hadis lagi. Jadi kalau kita ditanya, ya, ada nggak yang kontradiktif? Banyak, ya. Ayat Quran kontradiksi dengan ayat Quran, hadis kontradiksi dengan hadis, Quran kontradiksi dengan hadis. Nah, ini sebenarnya yang kontradiktif itu tampak zahirnya saja. Makanya butuh proses ijtihad untuk menyikapi ayat atau hadis yang secara zahir tampak kontradiktif. Nah, sekarang contoh hadisnya yang kontradiktif apa? Nabi pernah bersabda, laka minal haidhi ma fauqal izar. Bagimu wahai para suami, ya, ketika istrimu sedang haid, ma fauqal izar, hanya boleh menikmati istri, mohon maaf, ya, beristimta ma fauqal izar. Ma fauqal izar ini ibarat, ya, ungkapan untuk menyebut area selain pusar sampai lutut. Kita sebut area penalti lah, ya. Jadi kalau istri sedang haid, silahkan gauli istrimu, cuma jangan sampai ke area penalti. Kenapa nggak boleh? Karena kalau sudah main-main ke area penalti, ya gol biasanya. Nah, jadi biar nggak sampai begitu, jangan, ya. Tapi
di satu ketika Nabi bersabda, isna'u kulla syai'in illan nikah. Terserah istrimu, tetap istrimu, meskipun sedang haid, tetap halal. Artinya silahkan digauli, yang penting nggak sampai gul. Ya, an-nikah bimaknal wat'i yaktawi ibahatama adal wat'i. Nah, ini kontradiktif ini. Untuk area penalti boleh nggak? Ya, yang satu mengatakan ma fauqal izar, selain pusar sampai lutut. Yang satu terserah, yang penting nggak sampai gul. Nah, dua hadis kontradiktif ini fayurajjahu at-tahrimu ihtiyaton. Yang dimenangkan adalah berarti hanya boleh menggauli istri ma fauqal izar, selain anggota tubuh antara pusar dan lutut. Qala ala imah wa inna ma kana at-tahrimu ahabba. Kenapa yang mengharamkan lebih dipilih? Li anna fihi tarku mubahin lijtina bi muharramin. Ya, seandainya toh itu boleh, ya, meninggalkan yang boleh demi menjauhi yang haram, itu lebih bagus. Wa dzalika aula min aksihi. Ini lebih baik daripada dibalik. Nah, ini ada hadis. Nah, ini saya sedikit. Nah, ini syarhul hadis ya. Nanti kita lanjut sambil ngobrol aja ini ya. Laki minal ya, ini saya ambil dari Al-Fawaidul Janiyah, tapi kesimpulannya kira-kira sama kayak tadi ya. Laki minal haidhi ma fauqal izar isna'u kulla syai'in illan nikah. Nah, kalau di Bidayatul Mustahid itu, nah, ini saya kutipkan syarahnya ya, Buyatul Muqtasid. Jadi di sana disebutkan bahwa pernyataan bahwa Nabi jadi ini, Nabi menyampaikan kepada Umar Pak Utsman itu ya. Nah, jadi menyampaikan kalau istrimu sedang haid, silahkan gauli, yang penting nggak sampai gul. Artinya area penalti diperbolehkan oleh Nabi. Itu yang Nabi sampaikan kepada sahabat. Tapi ada pengakuan dari Siti Aisyah, Nabi ketika saya haid nggak pernah menggauli ma fauqal izar, nggak pernah menggauli yang area pusar sampai lutut. Nah, berarti kalau di Bidayah di Buyatul Mustahid disebutkan, berarti secara lisan Nabi menyampaikan jangan menyentuh, menikmati area penalti. Boleh ya, secara lisan menyampaikan silahkan area penalti, yang penting nggak sampai gol. Tapi prakteknya ini yang dialami oleh Siti Aisyah, istri beliau, Nabi melarang, maksudnya bukan melarang, tidak menyentuh saya sampai di area itu, area penalti. Lebih hati-hati. Nah, ini kemudian para ulama menganalisis tuh. Analisisnya panjang, tapi ada analisis yang lucu, bukan lucu ya, yang agak tidak populer. Jadi gini, kita dulu sempat singgung ya, bahwa apa yang dilakukan Nabi itu kalau dia konteksnya itu ranahnya tasyri' am, maka statusnya diikuti. Tapi ada kalanya innama ana basyarun, saya ya manusia biasa, mithlukum, sama seperti kalian, ya makan, ya minum, punya selera, hanya saja saya dapat wahyu. Nah, sebagian ulama ada yang menganalisis bahwa yang dilakukan Nabi terhadap Siti Aisyah itu masuknya ana basyarun mithlukum. Jadi Nabi nggak tega kira-kira. Jadi itu sisi kemanusiaan yang tidak ranah tasyri'. Bagi ulama yang mengatakan sehingga itu tidak kontradiktif gitu ya. Jadi silahkan sama seperti saya misalkan, silahkan dimakan Mas Atung. Ada makanan aneh misalkan yang saya nggak terlalu populer gitu ya, silahkan dimakan Mas Atung. Nah, Mas Atung makan, tapi saya sendiri tidak menikmati itu. Nah, itu juga terjadi. Nah, dalam hal ini ada banyak sekali kasus yang menguatkan pendapat itu sebenarnya, bahwa hal-hal yang mubah. Nah, ini contohnya, faqat taroka sallallahu salam al akla min lahmid dhab
Wamil Arnab. Nabi itu pernah ditawari bob ya, apa namanya? Biawak, bukan biawak, kadal gurun. Karena biawak itu makannya kan daging ya. Kalau kadal gurun makannya tumbuh-tumbuhan, itu halal. Nah, Nabi tidak berkenan. Minal arnab, Nabi juga tidak berkenan makan kelinci ya, arnab. Kama huwa ma'lumun istikdharon. Walaisa makna dzalika annahu la yajuz akluhu. Jadi kita tidak bisa memaknai hadis tentang Nabi tidak berkenan makan lahmu bob atau arnab itu karena haram, tidak. Tapi itu karena Nabi tidak berkenan karena secara kultur ya, secara kulturnya Nabi memang tidak terbiasa makan binatang-binatang ini. Nah, wa alaihi wa qad yatruku al insanu ma yahul li anna nafsahu la tamilu ilaihi. Karena kadang manusia tidak tamilu, tidak kepengen aja yang sebenarnya itu barang halal. Nah, ada kemungkinan Nabi ketika tidak berkenan menggauli Siti Aisyah ya, ketika haid sampai di area bainas surah warubah, itu konteksnya konteks tidak berkenan saja, bukan karena bukan karena itu haram. Tapi dalam konteks ini Syafi'iyah ya, ulama-ulama bermadzhab Imam Syafi'i cenderung menggunakan kaidah idza jatama al halal wal haram hulabal haram. Kalau ada dalil yang membolehkan dan dalil yang mengharamkan, memilih untuk yang mengharamkan. Nah, contoh-contohnya ada banyak sekali ini ya. Sebelum kita masuk ke pengecualian ya, pengecualiannya mungkin kalau nggak tuntas bisa pertemuan berikutnya lah ya. Nah, ada beberapa contoh. Man ahadu abawaihi makulun wal akhor ghairu makulin la yahillu akluhu. Jadi ada binatang yang jadi kombinasi antara binatang yang boleh dimakan dan ini tidak. Sapi kawin sama kucing misalkan ya, terus punya anak. Nah, ini idza jatama al halal wal haram, anaknya haram. Atau lawih talatot zaujatuhu bi ghairiha. Wah, ini nih falaisa lahu alwatu. Jadi istrinya ya nyampur misalkan karena istrinya atau begini. Nah, nanti ada contoh kasus itu ya. Misalkan di sebuah kampung ya, ada saudara kakak beradik cowok cewek gitu ya. Terus misalkan ada gempa atau ada apa kayak di Aceh gitu ya. Kemudian misalkan yang laki-laki menyelamatkan diri atau ditolong terdampar ya, terus ke Jakarta misalkan. Terus di Jakarta sejak kecil tidak pernah ketemu adiknya, lama banget sampai kira-kira 30 tahun. Pulang kampung lah si kakak itu ya. Nah, pulang kampung dia ingat dulu punya adik cewek. Lihat gadis kampung ternyata tertarik kayaknya saya cocok nih nikah sama gadis ini. Cuma dia ingat di sini ada salah satu adiknya. Nah, ini kan tercampur tuh. Ada barang yang tidak boleh dinikah, kok barang. Ada perempuan yang tidak boleh dinikahi, tapi dia nggak tahu yang mana. Nah, itu ikhtalatot ya. Nah, itu ini kemudian ulama menganalisis. Kalau perempuannya sedikit nggak boleh. Kalau perempuannya banyak, kemungkinan salahnya kecil. Nah, tapi kalau cuma sekampung itu hanya ada, nah itu nanti ulama berdebat. Yang dimaksud sedikit itu berapa orang, banyak berapa orang. Kalau taruhlah cuma 5 orang di kampung itu ya, ini kemungkinan salahnya besar sehingga nggak boleh berlaku idza jatama al halal wal haram wala bal haram. Tapi kalau perempuannya banyak, ya masuk pengecualian. Nah, mungkin kita lanjut ngobrol kali Mas Atung ini biar tidak satu arah ya. Kayaknya udah capek juga. Tapi tadi contoh terakhir menarik itu kayaknya bakal terjadi. Cuma sebenarnya si perempuannya kan juga bisa ditanyain ya.
Jangan tiba-tiba kan adanya. Padahal kan bisa ditanyain apakah kamu punya kakak ini, punya keluarga ini gitu ya. Ya kalau 30 tahun tidak pernah ketemu, ya bisa jadi. Ya ini belum ada tes DNA ya. Ini contoh zaman dulu ya. Kalau sekarang kayaknya agak bisa diselesaikan lah ya masalah itu. Jadi kalau kasusnya seperti itu, solusinya gimana itu Mas? Terakhir sekali. Kalau solusi sekarang kan sudah ada tes DNA, jadi ya, melalui itu iya dong, untuk memastikan, untuk menghilangkan keraguan gitu ya. Jadi tes DNA saja ini masih orang lain atau tidak. Kalau orang lain ya boleh dinikahi. Ya, kalau tidak ya. Nah, solusi zaman dulu memang ini kan hukum asal ya. Ya boleh dinikahi. Bahwa ternyata nanti terbukti ini saudaranya, ya nggak apa-apa, nikahnya batal demi hukum gitu aja. Terus dosa enggak, secara teori fikih bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Karena ketidaktahuan mengamalkan kaidah ini dan mengamalkan kaidah ini, dan itu sudah masuk dalam kaidah itu al yaqinu la yuzalu bisyak gitu ya. Kaidah pokok itu ya. Iya, terima kasih Mas Rizal. Jadi teman-teman sekalian, Narabala, hari ini kita mengkaji kaidah umum yang kedua yang bunyinya adalah idza jtama al halal wal haram ghalabal haram, yang secara singkatnya ketika ada perkumpulan atau percampuran antara halal dan haram, plus dan minus gitu ya, plus dan minus, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Minus kan ya, yang sama minus. Ya iya. sama ya, plus kali minus kan ya. Wah, cocok dulu. Ini nanti kita akan bahas di ihsan nih. Oke. Ihsan harus datang. Orang ihsan ini. Plus dan minus ya. Biasanya. Nah, kalau eksak nggak bisa biasanya. Nah, tapi kalau fikih masih bisa. Ya. Jadi Mas Rizal sudah menjelaskan kaidah ini dari berbagai sudut dan berbagai kitab ya. Nah, bisa ini lagi nggak Mas, sedikit ditegaskan di kaidah ini tuh ayat Qur'annya apa yang menjadi rujukan? Ada berapa ayat Al-Quran dan hadis apa yang ulama sepakat untuk menjadikan ini sebagai dalil? Kalau dalil hadis memang tadi disebutkan ya, hadisnya itu yang mauquf tadi itu. Nah, di awal tadi kami sebutkan bahwa hadisnya bunyinya adalah majtama al halal wal haram illa hulabal haram al halala. Itu bunyi hadisnya. Cuma tidaklah sekali-kali berkumpul, nah kira-kira itu, barang halal dan barang haram, kecuali yang haram mengalahkan yang halal. Itu bunyi hadis. Tapi hadis ini secara teks matan, dari segi periwayatan hadis banyak masalah. Komentar para ulama terhadap hadis ini, ulama ahli hadis ya, bermasalah. Bahkan Asyuti sendiri mengatakan ini hadisnya mauqufun ala Ibnu Mas'ud, tidak marfu, tidak nyambung sampai Nabi. Tapi meskipun begitu, Ibnu Subki mengatakan bahwa kaidah ini secara dilihat dari kaidahnya itu sahihah, betul. Artinya apa? Ada banyak sebenarnya kasus-kasus seperti ini ya, hadisnya bermasalah tapi maknanya benar. Nah, ya kalau begitu, satu ya, dari segi hadisnya memang bisa kita permasalahkan, tapi dari segi substansinya, kalau memang itu para ulama mengomentari tidak masalah, ya berarti betul gitu ya. Ya contoh yang paling populer diantaranya kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba gitu ya. Setiap utang piutang yang menarik manfaat statusnya adalah riba. Itu juga kalau dilihat dari segi sanad itu bermasalah. Tapi secara makna tidak bermasalah. Nah, secara makna fi nafsiha shahihah ya. Jadi dalilnya sebenarnya hadis yang bermasalah secara makna, tapi secara kaidah betul.
artinya kaidahnya betul, nggak bermasalah. Karena kaidah ini sebenarnya kaidah ini kan diriset dari metode yang kemarin kita berdebat ya, induktif apa deduktif itu. Ya, dari kasus-kasus spesifik baru ditarik ke kasus umum. Nah, kemudian dicarilah legitimasi kira-kira apa namanya dasar hadis. Toh kalaupun dasar hadisnya bermasalah juga nggak ada masalah sebenarnya. Nah, ya kira begitu Mas. Kalau Al-Qur'annya memang tidak ini ya, tidak menjadi landasan ya di kaidah ini ya. Tidak ya, kalau berdasarkan 4 kitab ini ya, atau paling tidak kitab induknya memang tidak menyebutkan itu gitu ya. Nah, justru Quran menjadi contoh. Ya, justru Quran menjadi contoh bahwa apa namanya ada kasus itu tadi ya, mengumpulkan dalam satu akad ya, nikah ya antara kakak dan adiknya. Nah, kita kan bisa menjalankan, mengoperasikan teks itu kan berdasarkan pemahaman para ulama ya. Yeah. Dan ternyata Umar memahami itu, saya nggak pakai yang halal. Nah, itu ada 2 ayat yang tampak kontradiktif secara zahir. Nah, oleh Umar saya suka yang mengharamkan saja. Berarti hampir seperti ini ya, dalil Quran yang kemarin kita bahas itu di ahli waris ada yang dapat, ada yang tidak. Iya. Nah, tapi kalau itu lebih ke dalam tanda petik kontradiksi ya antara zahir teks dengan substansinya. Oke. Nah, jadi setelah dikumpulkan teori faraid, ternyata substansinya adalah semakin dekat hubungan kekerabatan dengan mayit, kemungkinan mewaris semakin besar. Yang kedua, kemungkinan mendapat bagian besar lebih besar. Ternyata ada kasus, ternyata setelah dihitung ada yang hubungan kekerabatannya dengan waris dengan mayit itu lebih dekat, malah nggak dapat. Nah, kita ikut dohirnya, apa ikut substansinya? Nah, banyak ulama lebih melihat substansinya saja dong. Meskipun juga dua-duanya dibenarkan ya. Oh, berarti di kaidah ini Al-Quran justru menjadi contoh 2 dalil yang kontradiktif. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Maka yang diambil adalah yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan. Makanya menjadi kaidah idza ta'arada dalilani ya, ketika ada kontradiksi antara 2 dalil, ahaduhuma yaqtadi tahrim, yang satu kesimpulannya adalah haram, wal akhar al ibahah quddimat tahrim. Nah, itu kaidah yang kemudian diantaranya muncul di Asbah wa Nadzair ya. Ya, menarik. Nah, apakah kaidah ini bersifat mutlak atau ada pengecualian? Tadi sudah dijelaskan sebenarnya Mas Idal. Cuma mungkin bisa di replay kembali Mas Idal. Betul, tadi muncul ya di kaidah tadi, belum apa-apa sudah pengecualian ya biasanya kan. Nah, baru bait pertama, bait kedua sudah pengecualian. Nah, jadi karena memang ini harus disampaikan, karena kalau nggak begini kita akan menjadi kaku ya dalam menjalani hidup ini ya. Karena hampir dipastikan hampir sangat sedikit ya untuk mengatakan tidak ada ya di barang-barang yang ada di sekitar ini benar-benar murni halal, bagus gitu ya, halal gitu ya. Kecuali air hujan. Air hujan pun kita nggak tahu di atas itu ya. Udah kecampuran limbah pesawat, dan kita nggak tahu tuh pesawat itu produksinya mendolimi orang apa enggak misalkan. Nah, ya, jadi nah, berarti kalau ditanya pengecualian banyak. Contohnya tadi langsung muncul ya. Nah, tadi muncul dalam bentuk apa namanya puisi. Nah, kita munculkan dalam bentuk teksnya. Ya, contohnya lauroma sahman ila to'irin fajarokahu. Jadi untuk binatang-binatang yang sulit ditangkap, nah, itu boleh kita nyembelihnya niat ketika kita nembak atau sambil melepaskan anak panah. Nah, zaman dulu budaya memanah begitu memang terjadi ya. Nah, kita nembak atau manah burung ya, nembak niat nyembelih dor gitu ya. Jatuh wawakoa alal ardi famata. Nah, pertanyaannya, burung ini matinya karena ditembak, karena niat saya nyembelih, atau karena jatuh? Nah, fa innahu yahillu. Kalau kita pakai kaidah idza tamal halal haram, haram itu burung.
Ya, karena bercampur antara halal dan haram dalam satu kondisi ya. Betul ya. Dilihat dari segi nyembelih halal, tapi dari segi jatuhnya haram. Nah, ini masuk pengecualian. Fa innahu yahillu wa in amkana ihalatal mauti alal wuku alal ardi. Meskipun toh kita bisa menyimpulkan adanya kemungkinan matinya wuku alal ardi karena jatuh, bukan karena ditembak. Li anna dzalika labudda minhu. Ya karena nggak mungkin dong belum ditembak mati dulu baru jatuh gitu ya. Dipastikan mati dulu baru jatuh, itu kita nggak mungkin. Maka fa'ufiya anhu, ini ada dispensasi. Nah, yang kedua, pengecualiannya ini adalah, apalagi zaman sekarang ini sangat relevan ya. Mu'amalatuman aktsaru malihi haramun. Idza lam ya'rif ainuhu atau idza lam yu'raf ainuhu la yahrumu fil asohi. Ada orang sudah kalau sudah divonis berarti aman ya. Justru ini yang belum divonis ya. Kalau divonis ya si A korupsi misalkan sekian triliun, itu justru kita bermuamalah dengan orang ini lebih aman. Kenapa? Karena yang dianggap korupsi sudah disita dan dikembalikan ke negara kan. Karena kalau di persidangan kalau tidak terbukti kan barang sitaannya dikembalikan. Yeah. Apa kalau secara undang hukum itu kan istilahnya ada rampasan dan sitaan itu kan. Nah, kalau sudah ingkrah maka yang tidak terbukti hasil korupsi dikembalikan. Jadi justru bermuamalah dengan koruptor yang sudah divonis lebih aman sebenarnya. Nah, justru yang bermasalah orang yang terkenal ini bisnisnya ada yang haram dan ada yang halal. Nah, kita nggak tahu, tapi ya ketika kita bermuamalah dengan orang ini, yang kita terima itu dari kas yang haram atau yang halal. Nah, itu hukumnya apa tuh? Hukumnya adalah selama kita tidak tahu duit yang diserahkan ke kita ketika bermuamalah dengan orang itu adalah yang dari yang kas haram, hukumnya la yahrumu fil asohi. Menurut qaul asoh hukumnya boleh halal. Lakin yukrohu, tapi makruh. Wa kadza al akhdhu min atoyas sultan in hulabal haram fi yadihi kama qala fi syarhil muhadzab innal masyhur fihi al karoha. Demikian juga kita menerima dari pejabat ya, mohon maaf ya ini contoh di kitab ya, yang banyak diduga pejabat ini bermain proyek gelap katakanlah gitu, suka markup. Ya, untuk menduga seperti ini kan tidak mudah, tidak sulit sebenarnya kan. Gaji pejabat itu kan kelihatan kan di LHKPN kan. Nah, kalau kelihatan janggal, nah ini sebenarnya makruh ya bermuamalah. Meskipun makruh kan banyak orang senang ya, karena duit enak ya. Tapi kalau kata Gus Bah, daripada uangnya buat maksiat orang-orang nggak bener, mendingan kita dapat dan kita manfaatkan lebih baik. Jadi gini, barang haram itu ada yang sudah ada barang haram sudah terlanjur ada, dengan barang haram yang belum ada, yang sedang diproses. Nah, kalau yang sudah terlanjur ada, nah ini memang bisa masuk kaidah itu. Terlanjur ada atau bahkan bukan terlanjur ada lagi. Barang haram itu kadang maslahat untuk ada kadang. Contoh ya kalau di perbankan gitu ya, di lembaga keuangan itu takzir ya atas keterlambatan itu nggak boleh sebenarnya. Nah, sehingga kalau ini tidak boleh berarti kan hukumnya haram, tapi perbankan tetap menerapkan itu takzir hukuman. Nah, tapi karena ini barang haram tidak boleh diakui sebagai aset. Masuknya nanti ke kas tabaruk. Nah, buat nyumbang pondok. Nah, jadi bagaimana cara memanfaatkan barang yang haram terlanjur ada atau kadang dia dibutuhkan untuk ada. Nah, itu caranya tidak boleh dimiliki secara individu, sehingga disedekahkan, kecuali barang itu diketahui pemiliknya, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi nggak bisa orang korupsi kemudian pengen tobat, uangnya disumbangkan ke masjid, nggak bisa. Kalau mau tobat dari korupsi, uangnya dikembalikan ke negara. Ya. Pencuri kalau mau tobat dengan mengembalikan uang hasil curiannya, tidak bisa dengan disedekahkan gitu ya.
Itu pengecualian ya. Oke, jadi dua pengecualian itu hanya itu aja atau memang bisa menganalogi dari situ? Oh, ada banyak. Makanya tadi disebutkan ini pengecualiannya banyak banget kaidah ini. Dan ini memang banyak disampaikan para ulama ya, karena kaidah ini kalau nggak disampaikan tuntas, yang saya bilang di awal tadi ya, ini rentan menjadikan orang ekstremis, dikit-dikit haram ya. Apalagi zaman sekarang mencari barang yang murni halal 100% sangat sulit gitu ya. Nah, contoh lagi, nah ini yang relevan saya rasa ini. Nah, ada banyak contoh nih relevan ini. La yajuzu al-qiradu alal maususi ai ma fihi atadlis al khofi. Nah, ini tidak boleh kita akad kirot alal mausus dengan objek akad barang yang mausus. Apa itu ma fihi atadlis al khofi? Sesuatu yang ada penipuan tapi khofi, samar. Ini pencucian uang ini. Nah, kalau al-Jurjani malam yakun mustahlakan, selama belum istihlak itu boleh. Nah, jadi gini, ini catatan juga nih sebenarnya. Kita Indonesia ini sebenarnya kan mayoritas Syafi'iyah gitu ya, klaimnya kita Syafi'iyah, tapi banyak teman-teman yang murni dari pesantren gitu ya, ketika melihat praktek muamalah modern, ketemu istilah mudharabah, agak bingung apa itu mudharabah ya. Atau sebaliknya, orang yang tidak punya background pesantren, kajian kitab klasik, kemudian kuliah ke jurusan ekonomi ya, muamalah perbankan, kenal istilah mudharabah, kemudian ke pesantren tahu istilah kirot, merasa asing. Nah, karena memang kirot ini munculnya di kitab-kitab fikih Syafi'iyah ya, Fathul Qorib, I'anatul Thalibin, Majmu', itu redaksi yang digunakan adalah kirot. Nah, mudharabah itu terminologi dari non Syafi'iyah. Mestinya menurut saya perbankan di Indonesia kalau konsisten, bukan konsisten istilahnya ya, kalau pengen memunculkan karakter syafi'iyahnya, mestinya transaksi di perbankan tidak mudharabah mestinya. Apa istilahnya? Kirot sebenarnya. Nah, ini kitab syafi'iyah ini, makanya munculnya kirot ya. Tidak boleh akad kirot. Nah, ini akan agak asing ya. Sebenarnya ini adalah akad mudharabah. Tidak boleh akad transaksi mudharabah kalau objeknya itu barang yang ada tipuan dan sangat samar. Contoh, orang korupsi ya, hasil korupsinya orang misalkan ya korupsi, terus saya punya skill tapi nggak punya modal. Nah, akad kirot kan begitu. Hubungan kerja antara sohibul mal dengan amil. Nah, ini sohibul malnya adalah koruptor yang pengen money laundry, mencuci uangnya. Saya sebagai amil, hukumnya kalau tahu tidak boleh itu, bisa kena pencucian uang. Ini relevan sekali nih kaidah ini. Nah, kecuali kalau nggak tahu lain soal. Artinya secara fikih pun sebenarnya money laundry, pencucian uang itu sudah ada sebenarnya. Jadi kalau kita menyebut ini tindak pidana baru, ini wah, itu ngopinya kurang jauh aja sebenarnya. Salah pergaulan. Ya, kitab klasik itu sudah membahasnya. Cuma ternyata ada juga ulama yang agak longgar. Seandainya toh misalkan kita sangat sulit hidup di dunia sekarang yang orang itu hasil kerjanya itu pure bener-bener 100% bersih, itu misalkan sulit gitu ya. Nah, Al-Jurjani agak di sini membolehkan dengan catatan malam yakun mustahlakan. Istihlak itu barang haramnya benar-benar sudah tidak bisa terdeteksi. Istihlak itu pecah, rusak, hancur. Nah, ini untuk memudahkan kita analogikan kepada bab toharoh. Nah, ini kalau ngaji kaidah tuh enaknya gitu ya, kita nyari analogi dan itu memang dipakai di kitab fikih ya. Analogi misalkan ini,
Nah itu di atasnya itu buat analogi ya. Lau kholato al-ma'i'u bihaitsu stahlaka fihi jaza istimaluhu. Kita ingat di bab taharah itu, satu-satunya air yang bisa digunakan untuk bersuci itu hanya air yang mutlak, suci dan menyucikan, itu air mutlak. Air yang murni tidak bercampur apapun. Nah, kalau kecampuran dan campurannya sudah istihlak sehingga tidak bisa lagi kita bedakan, atau dalam bahasa fikih tidak lagi muncul rasa, warna dan aromanya, maka hukumnya itu mutlak lagi, boleh bersuci pakai air itu. Nah, atau contoh lagi, nah ini menjelang bulan haji ini ya, orang haji itu kan nggak boleh makan, tidak boleh berburu, tidak boleh nah bagaimana mungkin menghindari makanan buruan gitu ya, yang nah kalau sudah istihlak menjadi nggak apa-apa. Nah, kalau sudah istihlak sudah menjadi masakan yang tidak bisa dihindari lagi, yang sudah tidak bisa dibedakan lagi, misalkan melebur di kuah. Nah, itu sama semua tuh logikanya. Kalau apapun kalau sudah istihlak, barang haram kalau sudah istihlak artinya pecah, rusak dan terkalahkan oleh barang halalnya, itu hukumnya halal. Artinya percampurannya dianggap tidak ada, karena dianggap ijtam al halal wal haram hulabal haram itu kan ketika yang haram dominan. Nah, ketika yang haram tidak mendominasi, ya nggak masalah. Oke, sebentar. Kayaknya memang perlu dikatakan ya, yang dimaksud dengan ijtama'a ini halalnya 50, haramnya 50, atau halalnya 70, haramnya 30 gitu ya. Itu ikhtalafa fil furu'. Berbeda-beda dalam banyak kasus ya. Contoh, ada yang 1% pun sudah menang haramnya. Oke, contohnya. Contohnya haid ya. Orang haid itu wajib orang muslimah wajib sholat, tapi ketika dia haid atau dia nifas lah ya, nifas itu kan satu keceritaan saja sudah dianggap nifas ya, statusnya sudah nggak boleh sholat. 1% ya? 1%. 10 lah. Nah, atau misalkan bulan puasa ya, keluar darah haid itu ya, atau nifas, keluar nifas meskipun sedikit ya tetap ini ya ghalabal haram. Nah, ada lagi yang dilihat persentasenya, kasus percampuran baju yang ada bahan sutranya. Ya. Nah, itu ada perbedaan. Nah, kalau percampuran sutranya lebih banyak persentasenya haram. Nah, kalau lebih sedikit nggak apa-apa. Kalau ini istawa ya ada perbedaan pendapat. Nah, ada maksudnya buat sutra untuk laki-laki, betul. Sutra untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan jelas boleh ya. Kalau tidak tahu ini sutra apa bukan, nggak apa-apa. Gini. Nggak boleh ya. Nanti ada kaidah. Ada kaidah. Ini sutra apa bukan ya? Yeah. Sementara ada alternatif lain. Nah, boleh nggak kita beristihad memilih alternatif lain? Jadi nanti ada kaidah. Orang yang mampu menuju kepada keyakinan, boleh nggak dia beristihad memunculkan dzon untuk sesuatu yang syak? Nah, itu nanti kita ada pembahasannya tuh ya. Nah, ini baju kan syak saya, ini sutra apa tidak ya? Nah, sementara ada baju lain yang jelas-jelas bahannya ini sarung atlas lah ya, itu aman itu ya. Nah, itu boleh nggak beristihad ini ya? Nah, kalau ini ada perbedaan pendapat. Kalau nggak ada alternatif lain, ya beristihad saja ya, sampai muncul indikator ya. Atau pakai kaidah al yakinu la yazalu bisyak. Nah, pakai kaidah itu. Tinggal pilih yang mana yang kuat ya. Intinya kan harus punya informasi juga. Ini orang
harus pakai apa, barang-barangnya dari mana juga gitu ya. Betul, atau bisa dicari indikatornya dengan misalkan merek. Nah, biasanya merek ini campurannya sekian, ya sudah itu saja kita pakai, nggak masalah. Biasanya merek ini nggak banyak kok, misalnya. Biasanya merek ini, nah itu bisa kita pakai. Dikembalikan ke hukum asal kalau kasusnya sarung, ya hukum asal sarung ya tidak dari sutra kecuali kalau yang kita duga itu baju perempuan misalkan. Nah itu bisa ini apa namanya keyakinan kita kalah dengan lumrahnya baju perempuan itu ya sutra misalkan ya. Iya, iya. Nah ini ada pertanyaan nih Mas Rizal. Pertanyaannya agak sulit mungkin, tetapi entah mau dijawab edisi ini atau edisi depan. Tanya gitu, bagaimana penerapan kaidah ini dalam bisnis modern seperti saham, asuransi, vintage, atau marketplace? Itu nanti ada kaidah tafriqus safqah. Nah, nanti kita bahas nanti saja. Tapi sebagai bocoran, tafriqus safqah itu akad ya. Tafriq itu dipisah. Ya. Nah, dalam setiap transaksi, dalam sebuah transaksi, kalau di dalamnya ada yang halal dan ada yang haram, maka ketika bisa ditafriq berarti boleh. Nah, pertanyaannya, apakah batal total atau hanya sah pada yang halal? Nah itu nanti contoh begini, saya buka warung, di warung saya jualan kopi dan topi miring misalkan. Tahu topi miring Mas Otong ya? Merek gitu. Merek ya. Oh itu merek ya. Jadi, nah apakah ini kan bisa dipisah sebenarnya? Kopinya halal, topi miringnya haram. Nah, tapi ulama berdebat, boleh nggak buka warung yang diharamkan itu total warungnya atau hanya pada zona tertentunya saja. Nah, di bawah kemarin kan ada kan, wah itu apakah kemudian semuanya dianggap oh ini haram ini, atau haram hanya pada lokasi ini saja. Nah itu ada pembahasan dan ada kriterianya. Nah, itu bisa kita jawab sebenarnya secara umum begitu, tapi secara detail soalnya itu ada kriterianya nanti untuk bisa memberlakukan tafriqus safqah, dan di dalamnya ada khilaf pendapat ulama fihi syurutun. Nah, A B C D. Nah, jadi itu masuk kaidah tafriqus safqah. Nah, tenang aja nanti ada. Nggak berbeda, masih anaknya ini. Oh, masih ini. Tadi seperti saya bilang, karena kaidah ini kalau ditelan begitu saja, barang halal dan haram ngumpul dihukumi haram, bubar semua itu. Bisa mungkin 90% aktivitas kita haram semua. Nah, di antara yang menetralkan adalah tafriqus safqah. Bunyi kaidahnya gimana? Ya tafriqus safqah itu. Oh itu rumus. Ya, tafriqus safqah. Judul gitu bukan ya? Judulnya gitu aja. Nah, mungkin kalau dirumus beberapa kitab apa namanya liqa'i datil khilaf fi tafriqis safqah syurutun gitu aja. Kita nabung misalkan, misalkan kita ya, bank itu apa namanya ada yang haram dan ada yang halal misalkan, itu kan uangnya ngumpul jadi satu, bisa nggak itu dipisah? Bisa secara akuntansinya, secara manajemennya, bahwa duitnya yang dinilai dari uang kan bukan fisik uangnya, tapi nilainya. Jadi yang penting nanti ada contoh itu, yang penting angkanya saja. Nah itu udah boleh gitu ya. Ini terakhir Mas, ini masuk di kaidahnya apa enggak? Misalnya ada seseorang yang atau restoran lah, dia pakai wajan ini untuk masak biasanya B2. Tapi kemudian karena Mas Tizan yang pesan, maka nasi goreng jadi B3. Jadi lebih halal gitu. Ini kan jadi satu tempat wajan ini bercampur nih, sebelumnya ini B2, kemudian nasi goreng. Ini yang dimenangkan yang mana Mas Tizan? Selama tidak tahak kokot nyata-nyata di depan mata kelihatan B2 terus diangkat, B3-nya masuk, selama saya nggak lihat begitu, halal. Nah, dilihat dari misalkan ini ayam, hukum asal ayam itu halal. Prosesnya seperti apa? Nah, Nabi pernah ditawari makanan yang biasanya
ya di kawasan itu ini ada campurannya, tapi lazimnya makanan ini roti katakanlah itu roti itu atau roti kukus misalkan, roti kukus itu biasanya ya halal, dikembalikan ke hukum asal roti kukusnya selama tidak tahakokot ya, nyata-nyata kita melihat. Oke, berarti ini berlaku yang kaidah al aslu baku makan ala makana. Berlaku kaidah itu. Dan bukan juga tentang yakin oleh Zali bisa bukan ya? Bisa kembali ke hukum asal, yakin. Kita yakin hukum asal roti itu halal. Kita yakin hukum asal ayam itu halal. Ya, bahwa ini bercampur kan kita nggak tahu pasti. Ya, ya. Karena kalau kita urut-urut akan dapat hampir semuanya najis kalau gitu. Orang yang bagi kita Syafi'iyah ya, kita nggak mungkin bertamu ke rumah yang miara anjing. Sudah pasti itu piringnya ketempelan kan, sudah pasti area-areanya najis itu. Anjingnya tidak dalam kandang. Tidak dalam kandang. Nah, sehingga selama tidak gelas misalkan, selama kita tidak tahu betul gelasnya ini habis dijilat, ya sudah kembali ke hukum asal bahwa gelas itu suci. Nah. Gelas so halal. Makan gelas. Makan gelas. Oke. Ada yang perlu disampaikan lagi Mas Izal atau kita bersambung? Saya rasa ini bersambung aja ya. Kita masih banyak nih pembahasannya nih. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Ya, ya. Terima kasih teman-teman para bala siswa. Di edisi yang kali ini kita membahas tentang percampuran antara halal dan haram. Nah, karena pembahasannya masih panjang dan tampaknya kita perlu mencerna dulu nih, mencerna dan pelan-pelan mempraktikkan apa yang tadi disampaikan Pak Rizal. Ketika ada sesuatu itu bercampur antara halal dan haram, maka biasanya dihukumi haram. Biasanya haram. Ya, biasanya penting muncul itu. Biasanya. Tapi ada beberapa pengecualian. Benar-benar dihukumi halal. Seperti tadi antara kita memburu hewan, kemudian yang awalnya itu adalah halal karena mati dengan buruan kita, peluru atau panah, tetapi ketika dia jatuh, ini menjadi bangkai dan itu haram, tetapi dalam kaidah ini tetap dimenangkan adalah halalnya. Ini adalah bukan rukhsah, tapi Islam sangat ya begini peraturannya. Fleksibel ya, fleksibel. Aturan mainnya begini gitu. Nah, kita perlu banyak mengetahui aturan-aturan main agar ketika bermain kita tidak kaget gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan berkah buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.